Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Jody, tentunya di kisah misteri dalam kehidupanku yang terjadi sekisaran tahun 2008. Begini ceritanya. Waktu itu Jody bekerja di salah satu perusahaan tekstil yang berada di daerah Jalan Rumah Sakit Ujung Berung. Cerita diawali dari mulai aku kerja shift malam. Waktu itu kerja di bagian weaving 4 yang ruangannya di tingkat 2. Jody kerja sebagai operator tenun. Pada waktu kerja malam, Jody siangnya sepulang kerja malam pertama, Jody di rumah siangnya nggak bisa tidur dikarenakan ada yang hajatan. Jadi tidur Jody merasa terganggu. Pas mau berangkat malam setelah Isya, Jody tiduran, tapi tetap tidak bisa tidur. Pada saat kerja tersebut, aku kerjanya tidak stabil. Sekitar jam 11 malam, aku sering nubruk mesin tenun dikarenakan ngantuk berat. Saat itu partner kerjaku izin sama aku mau ke WC. Selama di WC temanku lama sekali. Apa yang dikerjakan di WC? Kataku. Dia tadi ngomong katanya mau kencing, tapi hampir 30 menit belum balik-balik. Gumam diriku dalam hati. Aku agak kesal, ditambah mesin tenunnya pada saat itu bajret sekali. Banyak yang mati. Akhirnya teman partnerku kerjaku kembali dari WC. Ih, pada mati nih. Hehe, Kata temanku sambil tertawa ngeledek. Aku cuman melirik sebentar. Setelah lancar kembali, aku izin sama temanku untuk ke WC. Pingin buang air besar. Padahal itu cuman alasan saja. Kang, tolong jagain mesinku ya. Gantian, aku mau BAB mules nih. oh ya, monggo. Kata temanku. Setiba di WC, aku bukannya buang air besar, karena izinku ke teman cuman basa-basi agar bisa memejamkan mata barang sebentar. Aku masuk WC dan jongkok di atas kloset. Aku merem alias tidur di atas kloset yang diberi alas kardus bekas benang. Baru juga aku terlelap. Kurang lebih 5 menit pintu terdengar digedor dari luar. Hei, siapa di dalam? Kata salah satu karyawan atau temanku. Mungkin dia mau menggunakan WC-nya atau mau buang air besar. Aku, kataku. Oh, ada orangnya ya? Cepetan, aku udah mules nih. Ntar dulu Kang, aku juga baru masuk nih. Oh, Lihat di itu WC sebelah, yang WC wanita, ya kosong di situ aja lah. Aku nih baru masuk. oh iya iya. Akhirnya gak terdengar lagi yang gedor pintu. Pindah ke WC sebelah mungkin, yang merupakan WC wanita, yang mungkin lagi kosong. Ada aja yang ganggu cetusku. Aku kembali melelapkan mataku. Sebelum aku pejamkan mata, aku sempat lirik ke sebelah kiri atas, di mana di situ ada celah jendela kecil yang tutupnya pakai ram kawat atau kawat bukan kaca. Sontak aku kaget melihat kepala nongol dengan mata melotot, wajah yang berlumuran darah. "Emak!" teriakku. Aku beristighfar di dalam hati. Karena itu di WC, maka aku minta pertolongan kepada Allah dengan rasa kaget melihat sosok kepala yang nongol sambil mata melotot.
Tapi teriakanku tidak ada yang mendengar dikarenakan bisingnya suara mesin. Aku coba melirik lagi ke jendela tersebut. Ternyata sosok kepala tersebut sudah tidak ada kembali, sudah hilang. Aku narik napas panjang. Barusan itu kepala beneran atau halusinasiku ya? Gumamku dalam hati. Akhirnya dalam pikiranku mengirakan itu hanya penglihatanku aja yang salah. Akhirnya aku merem lagi. Entah berapa lama aku tidur, pintu digedor lagi. Woi, Di dalam, kok lama-lama banget? Hampir 1 jam. Di WC nih gak dibuka-buka, siapa sih? tuh teman-temanmu udah pada ke kantin. Kamu istirahat keberapa? 1 atau kedua? Ucapnya di luar. Iya, ntar aku keluar. Aku kaget dan bangun. Kataku, ternyata yang gedor pintu barusan adalah namanya Pak Rukmana, atasan saya, jabatannya sebagai Karu. Akhirnya aku bangun dan jongkok sebentar. Mataku kayak mau ketiduran kembali. Mata kiriku meletetkan dari pojok mata aku. Merasakan ada yang jongkok di samping kiri aku. Pikirku, siapa dia ya? Kan waktu aku masuk di WC ini cuman aku saja. Pikiranku belum berkumpul dan masih merasakan ngantuk yang belum sembuh. Aku melirik sedikit dan terlihat makhluk itu melirik sedikit demi sedikit. Pelan-pelan, ketika pandanganku bertatapan, aku menjerit sekeras mungkin. Karena aku melihat sosok perempuan yang mukanya penuh lumuran darah. Tapi jeritanku tak ada yang menjawab, tak ada yang mendengar, karena kedabling kerasnya suara mesin tenun. Sambil membuka pintu dengan paksa dan tak sadar pintu itu dikunci. Dikarenakan kerasnya tarikan tangan saya, gagang pintu itu copot hingga kuncinya pun jebol dan rusak. Dan selintas aku melihat sosok makhluk itu melayang keluar lewat jendela kecil sambil tertawa menyeramkan. Aku lari keluar. Di luar ternyata ada temanku namanya Sobari. Dia kaget dengan suara pintu yang dibuka dengan paksa. Dia lagi kencing. Sampai kencingnya mengenai celananya. Saking kagetnya, aku muncul di pintu, tiba-tiba mendobrak pintu. Astagfirullahaladzim. Woi, ada apa? Ucapnya. Aku langsung menjelaskan bahwa di dalam ada wanita yang berbaju merah yang menyeramkan. Temanku lantas melihatnya. Dia pun sempat percaya juga karena melihat wajahku yang pucat mungkin. Tapi makhluk itu sudah tidak ada. Soalnya pas aku dobrak pintu, makhluk itu pun dari pojok mataku melihat dia melayang cepat keluar lewat jendela. Tanpa menghiraukan temanku, aku keluar dari tempat itu dan menghampiri pekerjaan. Dan aku mulai bekerja lagi. Di situ terlihat atasanku lagi jagain mesinku dan menjalankan mesinku yang pada mati. Setelah melihatku, dia bilang, "Kok lama di WC-nya tuh? Temanmu lagi istirahat. Terpaksa saya jagain. Kamu belum balik-balik soalnya. Dari WC lama banget," ucapnya. "Nanti kamu istirahat kedua. Jangan dulu ke kantin sebelum temanmu kembali," ucapnya lagi. Aku menjawab dengan anggukan. Sambil bekerja, pikiranku tidak karuan. Hingga konsentrasiku tidak fokus. Yang akhirnya
pada waktu benerin kawat Leno yang gak stabil putarannya. Aku coba benerin, agak kencangkan kawat pernya. Tiba-tiba pernya meleset dan ujung kawatnya tersebut menusuk telunjukku dalam sekali. Aduh, Astagfirullahaladzim. Aduh. Aku teriak dan merasakan sakit karena kawat nancap begitu dalam di telunjukku. Tapi tidak ada yang menolong dikarenakan suara mesin yang begitu keras dan teman-temanku tidak melihat aku dalam keadaan perlu pertolongan. Tapi alhamdulillah ada teman saya, ada yang melihatnya. Dan aku sepertinya melihat seperti aku tuh kesakitan. Dia melihat raut wajahku yang meringis. Dia namanya Mang Odon. Dia mendekatiku dan menolongnya. Dan lalu dia memanggil mekanik untuk membukakan kawat yang menancap. Akhirnya kawat dapat dicabut dari tanganku karena sangat lama sekali menyabutnya, karena mungkin agak susah nancap di jariku begitu dalam. Hampir 10 menit aku menggantung di mesin karena tanganku tersangkut kawat. Setelah kawat itu sudah tercabut, seterusnya aku tak ingat lagi. Karena begitu kawat tercabut, darah memancar dari jariku begitu banyak. Nah, aku langsung pingsan. Tahu-tahu aku sudah ada di poliklinik. Nah, itulah sahabatku cerita kali ini, cerita singkat. Saat-saat aku melihat makhluk yang tak kasat mata sewaktu aku di WC. Ada pesan dari Jody, jika kita tidak stabil, kita jangan memaksakan untuk bekerja, soalnya akhirnya bakal celaka. Mending kita izin baik-baik agar keselamatan terjaga. Sampai di sini dulu sahabat. Jody undur diri. Akhir kata, wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.